Raya,
Nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Ada haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita tidak boleh tunduk akan rutinitas atau waktu atau apapun juga. Contoh misal, lagunya harus 5, misalnya hari Minggu seperti itu. Habis ini 5 menit, setiap lagu 10 menit. Nah itu kan hitung-hitungannya kita secara normal. Tetapi ingat, kita harus lebih tunduk kepada Roh Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahkan ketika misalnya hari Minggu cuma 1 lagu aja, tapi kalau hadirat Tuhan ada, ya sudah, biarkan begitu. Tidak harus dihabiskan semua. Ya, contoh kayak tadi, ketika kita merasakan hadirat Tuhan, memang harusnya bawa firman, tetapi biarkan dulu saja, nggak usah mikirin firman. Ya, untung peka. Kalau tadi langsung amin, ya sudah, kita hilang sesuatu yang berharga. Tetapi kalau kita nurut aja, mengalir aja dulu. Ya. Karena yang model begini itu sulit dapat. Ya, sulit dapat. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan karunia yang luar biasa, berkat yang luar biasa dari Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema, yaitu totalitas mengenal Yesus. Semuanya buka Lukas 9 ayat 18 sampai ayat 21. Ini ayat yang termasuk jarang, bahkan saya nggak tahu saya pernah bawa ini apa enggak ya. Sudah ketemu semua? Totalitas mengenal Yesus. Lukas 9 ayat 18. Sudah ketemu? Yuk kita sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu dia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu membaptis. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Ya, sampai situ aja dulu. Kalau kita baca ayat ini, saya mau katakan, ini ayat termasuk ayat yang kategorinya ngenes. Tahu ngenes? Kasihan. Sampai Yesus ngomong kepada murid-murid, siapakah aku ini? Sebenarnya Yesus tahu isi hati mereka. Di dalam isi hati mereka, Yesus hanya sebatas manusia. Coba kita lihat di pasal 8, apa yang terjadi
angin ribut diredakan. Ayat 22. Nabi mana yang bisa meredakan angin ribut, yang bisa berjalan di atas air, mengusir roh jahat. Ayat 26. Menyembuhkan orang sakit. Ini udah semua nih. Dan yang paling ini sebelumnya, sebelum pengakuan Petrus, ada kejadian apa? Mujizat apa? Ayat 10. Yesus memberi makan. Tuh lihat. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum wanita, belum anak-anak, Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku? Sampai segitukah? Saya ulangi, sampai segitukah harga diri Yesus, sampai dia harus nanya dirinya itu siapa? Atau jangan-jangan saking terlalu butanya murid-murid itu melihat Yesus. Menurut murid-murid bilang, berkata, siapa Yesus ini? Yohanes Pembaptis, Elia, atau nabi-nabi. Tapi yang mengejutkan adalah Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Tapi buktinya, ayo, Petrus kan berkata, engkau adalah Mesias. Betul ya? Hari itu. Tapi waktu Yesus dieksekusi, ditangkap, Petrus mengakui Yesus Mesias. Enggak. Buktinya 3 kali dia menyangkal, salah satunya dia meso-meso. 4. Apakah dia mengakui Yesus Mesias atau dia ragu? Waktu Yesus ditangkap, Petrus, kalau dia Mesias, ya sudah, tangkap saja, bunuh saya juga. Guru saya dibunuh, saya juga dibunuh. Tapi satu pun murid tidak ada yang tinggal, satu orang pun. Artinya, saya mau bilang, Yesus di anggapan mereka hanya sebagai donatur, koki. Ini koki nih sebelumnya, apa? Menyediakan makanan. Hanya sebagai dokter, Yairus itu disembuhkan, anak Yairus. Hanya sebagai apa? Pawang kujang waktu danau. Hanya sebagai apa? Minta berkat jin. Minta dong, kabulkan permintaan saya. Lihat, serendah itukah Yesus di mata murid-murid ini? Kalau faktanya Yesus Mesias, ingat, Mesias ini menurut kitab lain, Yesus berkata, bukan engkau yang mengatakannya Petrus, tetapi Allah yang memberitahukannya kepada engkau. Saya sangat setuju ayat itu ada. Kenapa? Karena kalau dari hatinya Petrus menganggap Yesus hanya sebagai orang hebat, karena waktu ujian datang, coba nih, kalau memang Petrus mengakui Yesus itu Mesias, menyangkal gak dia kemarin itu 3 kali? Gak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tapi Bapak Ibu, anak-anak semua, yang menjadi pertanyaan saya, Yesus juga bertanya kepada kita, menurut kita, kalian semua, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, siapakah Yesus? Siapa Yesus? Enak, gampang kalau nyebut begitu. Tanya di AI juga, jawabnya Tuhan, ya kan? Gampang. Tetapi pertanyaannya, saya tambahin sedikit. Siapakah Yesus menurut
kita semua dilihat dari apa yang sudah engkau perbuat kepadanya. Jadi yang saya mau katakan, engkau melihat Yesus sebagai apa? Tetapi bukan apa yang akan engkau lakukan nanti, besok, atau sekarang. Tapi sepanjang hidup kemarin, kita menganggap Yesus bagaimana? Kan kalau kemarin sudah terjadi atau belum? Sudah. Berarti kita menganggap Yesus Tuhan apa bukan? Belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Ketika kita sedang kekurangan menghadapi sesuatu, di sini muncul khawatir, muncul ketakutan. Mirip siapa? Petrus. Tadinya dia percaya, lihat gelombang, tenggelam. Katanya kita menganggap Yesus Tuhan, tetapi seringkali kita menghadapi segala sesuatu, kita nggak cari Tuhan dulu, tetapi cari manusia dulu untuk minta pertolongan. Nah itu faktanya. Seringkali kita melakukan apapun, kita bukan berdoa dulu, makan lupa berdoa, pergi lupa berdoa. Betul apa betul? Kadang baca Alkitab nggak pernah, mending lupa, nggak pernah. Tapi kalau mainan HP nggak pernah lupa, kalau baca Alkitab lupa. Handphone lebih hebat berarti daya tariknya daripada Yesus. Uang lebih hebat daya tariknya dari Yesus. Ayolah jujur-jujuranlah. Berapa persen kita menganggap Yesus itu Tuhan? Seperti jawaban kita di awal. Siapakah Yesus? Tuhan. Oke. Tetapi pertanyaannya ditambahin. Sepanjang pengenalan kita, hasilnya yang ke belakang, kita menganggap Yesus Tuhan itu berapa persen? Kalau jujur-jujuran, gak nyampe lah 50-an. Karena apa? Karena pertama, Tuhan tidak pernah ngomong. Setiap kita jalan, ya gimana? Tuhan gak pernah marah, Tuhan gak pernah ngomong, Tuhan gak pernah memuji. Ada di sini ketika kita berdoa, Tuhan Yesus kamu mau berangkat sekolah ya? Ya, nah, ada ngomong gitu? Gak ada. Gak ada kan? Jadi tanpa sadar kita memposisikan Tuhan itu seperti, maaf, ini benda mati. Apa benda mati ini bedanya dengan benda hidup? Kalau benda mati, kalau mau dipakai, pasang baterai, baru ingat, udah selesai. Ketika udah selesai pakai, saya taruh lagi. Sudah gak perlu diapa-apain, karena dia benda mati. Kita mau hina-hina, dia tetap diam aja. Kita mau puji dia, dia pun diam aja. Tetapi bedanya kalau benda itu hidup, dia tidak hanya kita fungsikan, tetapi kita juga harus namanya merawat, menjaga. Siapa di sini punya binatang peliharaan? Ada? Apa? Ikan, kucing, anjing. Terus kalau binatang peliharaan begitu gimana? Oh, kalau kita mau main aja. Kalau kita ingat, kalau kita mau keluar kota, ya udah, biarin aja. Suka-suka kita kasih makan apa enggak? Atau begitu enggak? Kalau mau keluar kota, paling bingung yang pelihara binatang peliharaan bagaimana? Aduh, siapa yang kasih makan? Siapa yang kasih minum? Nah, itu kita bisa berpikir di situ. Tetapi bisa nggak kita berpikir bahwa setiap hari kita membangun hubungan dengan Allah yang hidup itu
perlu jaga dan dirawat, yang ini aja sesuatu yang hina aja, kita berpikir sampai sebegitu rupa supaya binatang peliharaan kita nggak mati. Tapi kita sangat tidak tahu diri melihat Tuhan, mengetahui, mengenal Tuhan, tapi menyamakan Tuhan seperti benda mati yang kalau mau dipakai saya pakai, kalau nggak mau dipakai saya lupakan. Nggak ada namanya penjagaan, nggak ada namanya perawatan, nggak ada namanya satu perhatian sama sekali. Coba hari ini kita memandang dan mengenal Tuhan, jangan sebagai sosok yang mati. Memang begini, saya melakukan dosa kok nggak ditegur, ya hari itu enggak. Memang juga Tuhan nggak mau negur. Coba kita punya kesadaran untuk merawat, menjaga, memelihara, dan punya kesadaran dalam diri kita nih bahwa Tuhan itu hidup yang harus kita jaga betul-betul hubungannya. Jangan kayak Petrus ketika sudah mau tenggelam baru teriak Yesus. Kan banyak tuh model orang Kristen begini. Ketika sudah kesusahan, ketika sudah rugi, baru ingat ke gereja, baru ingat doa. Ketika sakit, baru ingat tuh, doakan saya Om, kalau sembuh saya mau ke gereja Om. Pas disembuhin, hilang. Kalau saya dibebaskan dari masalah, saya mau melayani dong. Keren. Loh, kenapa? Saya menangani sendiri. Mau pelayanan, saya ketawa-ketawa aja. Iya ya. Oh ya. Oke. Ya kita doakan Tuhan tolong kamu ya. Ini udah begitu ya, gak ada juga. Kayak apa ya? Gampang banget seseorang itu bohongi Tuhan gitu loh. Bayangin, bohongi pasangan sendiri aja. Pasangan kita sakit, udah sakit hati bagaimana? Ini yang dibohongi Tuhan nih. Dipikir Tuhan itu kayak mic. Dia gak bisa berekspresi, dia gak bisa sedih, dia gak bisa marah. Saya berpikir, sampai Tuhan berkata, menurut kamu siapakah saya? Kalau sampai pasangan kita, Mas, menurut kamu saya siapa? Wah, itu udah apa itu kira-kira? Kamu anggap saya istri enggak? Kamu anggap saya suami enggak? Ya, kira-kira udah apa itu tandanya? Sudah lagi tinggi atau lagi bertanya-tanya? Atau lagi mau ngamuk, Pak? Ayo. Kamu, kita tanya pasangan kita, menurut kamu saya siapa? Ya kamu suami. Kalau kamu tahu saya suami, kenapa kamu gak hargai? Kan begitu kan? Menurut kamu saya ini siapa? Ya bapak orang tua saya. Nah udah tahu orang tua, kenapa kok misalnya habis pulang sekolah nyelonong aja, nggak pernah nyapa, nggak pernah diajak ngobrol. Kira-kira model anak begini bagaimana? Anak yang kurang diajar. Jadi hari ini ubahlah kebiasaan kita menganggap Tuhan itu adalah benda yang mati. Karena ketika kita menganggap Tuhan itu adalah benda mati, yang ketika kita mau pakai, kita mau bawa senang-senang, baru difungsikan, baru kita panggil. Ketika kita nggak mau bermain, nggak mau bertemu, ya sudah ditinggalkan begitu aja. Maka ingat, Tuhan pun akan memperlakukan hal yang sama kepada kita. Kalau Tuhan melakukan hal yang sama, itu sakit. Karena ada ayatnya, ukuran yang kamu terapkan itu juga yang akan dipakai
menjadi ukuran. Ketika kita menganggap Tuhan itu bukan sebagai Sang Pencipta, tetapi hanya lebih rendah bahkan dari benda-benda kesayangan kita, maka itu akan membuat hati Tuhan sedih. Jadi Bapak Ibu, kalau baca ayat ini sampai Tuhan berkata, menurut kamu siapa aku? Nanti sambil berdoa, pertanyaan ini ditanyakan lagi, kira-kira ya, saya ini menganggap Tuhan apa ya? Kok hidup saya masih belum bertobat-bertobat? Katanya kalau kita menganggap itu Tuhan, takut gak kita melakukan dosa? Di sebelah Om Jadi aja kita melakukan dosa gitu, lagi gibah gitu, besok-besok ada yang berani gak? Di sekolah gitu, gak ada, semuanya baik, haleluya, puji Tuhan semua. Ketika saya gak ada, baru kan? Nah, kalau dia itu Tuhan, kan pasti ada di sebelah kita terus. Pasti mulut kita jaga terus. Kita akan pelihara terus. Lihat itu. Kalau kita masih suka enak melakukan dosa, berarti kita menganggap Tuhan itu bukan Tuhan. Karena dia bukan Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia Allah Maha Kuasa, pasti dia ada di sini. Dia Allah yang Maha Hadir. Ketika kita lagi sendiri, dia tahu apa yang kita lakukan. Betul kan? Lihat. Jadi bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan, apa itu melakukan? Yang memperlakukan Tuhan Yesus betul-betul sebagai Tuhan. Bukan ngomongnya doang kayak Petrus. Betul-betul kita mengaku Engkau Tuhan. Saya ada satu lagu, coba kita nyanyikan satu pujian. Coba ditampilkan, kita nyanyi bersama di C ya. Aku rindu, coba Pak, di C Pak. Kita nyanyi dulu, baru kita masuk di dalam doa. Saya mau ajari dulu lagu ini. Ini udah lagu lama banget. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Kalau refnya gampang, dari awal kita belajar awal. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu